Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat banyak diminta. Gimana sih caranya kami di ternak uang? Bisa punya kebebasan waktu, terus jadi content creator, dan bahkan liburan. Sementara bisnis tetap bertumbuh. Jawabannya adalah membangun bisnis autopilot. Ini bukan berarti bisnisnya ditinggal, ya. Tapi bisnis yang punya sistem untuk jalan sendiri. Kuncinya, fokus pada pembangunan sistem. Bukan cuma produk. Pondasi utamanya adalah Standard Operating Procedure atau SOP. Setiap tugas, dari balas email sampai proses pengiriman, harus ada SOP yang detail. Lalu, manfaatkan teknologi untuk otomatisasi. Nah, yang paling penting adalah delegasi yang efektif. Rekrut tim yang tepat, berikan mereka wewenang dan tanggung jawab, dan lepaskan diri Anda dari jebakan micromanaging. Membangun bisnis autopilot memang butuh investasi waktu di awal. Tapi imbalannya adalah kebebasan yang tak ternilai. Semoga panduan singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat banyak diminta dan menjadi kunci bagaimana kami di ternak uang dapat memiliki kebebasan waktu sambil bisnis tetap bertumbuh. Membangun bisnis autopilot, banyak yang bingung. Kok bisa menjalankan bisnis besar sambil terus aktif sebagai content creator dan bahkan liburan? Jawabannya sederhana, namun penerapannya membutuhkan kedisiplinan. Kita fokus pada pembangunan sistem, bukan hanya sekadar produk. Dengan sistem yang tepat, bisnis bisa berjalan efisien, bahkan saat kita tidak ada di tempat. Konsep inilah yang memberikan kami kebebasan untuk tetap produktif di berbagai bidang sekaligus. Dalam video ini, saya akan membagikan 4 pilar utama yang menjadi dasar dari bisnis autopilot, yang bisa Anda terapkan juga di usaha Anda. Mari kita definisikan dulu. Bisnis autopilot bukanlah bisnis yang ditinggalkan sepenuhnya. Ini adalah bisnis yang memiliki mekanisme internal untuk menjalankan operasional harian tanpa intervensi langsung dari pemiliknya. Tujuannya adalah mencapai time freedom dan location freedom. Kita ingin fokus pada pemikiran strategis, inovasi, dan pengembangan bisnis jangka panjang. Bukan lagi terjebak pada tugas-tugas harian yang repetitif dan menguras waktu. Bayangkan Anda bisa mengontrol bisnis dari mana saja, hanya dengan laptop dan koneksi internet. Karena operasionalnya sudah berjalan secara otomatis dan terstruktur. Itulah tujuan akhir yang ingin kita capai. Pilar utama untuk mewujudkan ini adalah bikin sistem. Sistem adalah fondasi yang membuat semua proses dalam bisnis menjadi konsisten dan terukur. Wujud paling nyata dari sistem adalah Standard Operating Procedure atau SOP. Setiap tugas, sekecil apapun, dari cara menjawab email pelanggan hingga proses pengiriman barang, harus memiliki SOP yang detail dan jelas. Ini memastikan bahwa siapapun yang menjalankan tugas tersebut, hasilnya akan selalu sama dan sesuai standar kualitas yang kita inginkan. Selain SOP, kita harus cerdas memanfaatkan teknologi, otomatisasi tugas-tugas berulang, menggunakan software untuk akuntansi. CRM atau manajemen stok adalah sebuah keharusan di era digital ini. Ini bukan hanya mengurangi potensi human error, tapi juga secara drastis meningkatkan efisiensi kerja tim Anda. Tentu saja, bisnis autopilot tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang tepat untuk menjalankannya. Karena itu, pilar selanjutnya adalah membangun struktur dan melakukan delegasi yang efektif. Proses perekrutan harus sangat selektif. Carilah individu yang tidak hanya kompeten, tapi juga selaras dengan nilai dan budaya perusahaan Anda. Setelah tim terbentuk, buatlah struktur organisasi yang jelas. Setiap orang harus tahu apa perannya dan apa yang menjadi tanggung jawab spesifiknya. Kunci dari autopilot adalah delegasi yang efektif. Kita tidak hanya mendelegasikan tugas, tapi juga memberikan wewenang dan tanggung jawab. Ini memberdayakan anggota tim untuk mengambil keputusan yang diperlukan, tanpa harus selalu menunggu persetujuan Anda. Lepaskan diri Anda dari jebakan micromanaging yang melelahkan. Lalu, bagaimana kita mengawasi bisnis yang berjalan mandiri ini dari jarak jauh? Jawabannya ada pada metrik dan pengawasan. Anda harus menetapkan Key Performance Indicators atau KPI yang tepat.
KPI inilah yang menjadi dashboard kesehatan bisnis Anda. Dengan KPI yang benar, Anda bisa memantau kondisi bisnis dari mana saja, bahkan hanya dalam waktu 15 menit setiap hari. Fokuslah pada KPI yang paling krusial seperti omset profit margin, tingkat kepuasan pelanggan, dan retensi karyawan. Rapat yang Anda adakan pun harus menjadi lebih efisien. Jadwalkan rapat untuk membahas strategi, bukan sekadar rapat pembaruan status harian yang bisa dilihat di dashboard. Gunakan waktu rapat yang berharga hanya untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi oleh KPI dan merancang langkah strategis ke depan. Membangun bisnis autopilot memang membutuhkan investasi waktu dan energi yang besar di awal, terutama untuk merancang sistem dan melatih tim. Namun, imbalannya adalah kebebasan waktu dan lokasi yang tak ternilai harganya. Jadi, mulailah dari hal kecil. Mulailah mendokumentasikan satu shop Anda hari ini. Fokuslah pada membangun sistem, bukan sekadar sibuk pada kegiatan harian. Semoga panduan ini bermanfaat dan memberikan Anda inspirasi untuk mulai membangun bisnis yang memberi Anda kebebasan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.